بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 85. Masih membicarakan tentang sunnah-sunnat yang dikerjakan di dalam sembahyang atau sebelum sembahyang. Di antaranya kemarin kita sebelum sembahyang itu disunatkan berindah-indah, berelok-elok dalam pakaian. Contohnya seperti memakai pakaian yang bersih, memakai pakaian yang putih warnanya, namun ada. Kalau bebinian misalnya mukena warna putih, sunnah. Nah, kemudian kita memakai minyak harum. Tentunya minyak harum itu sebelum sembahyang kan. Namun waktu sembahyang minyak harum batal. Sebelum sembahyang memakainya. Nah, kemudian kita bersiwak. Nah, bersiwak itu pun sebelum sembahyang juga. Hendak sembahyang, kada mau haratan sembahyang bersiwak, kada mau. Sebelum bersalli, sebelum takbiratul ihram bersiwak, sunat juga, gonal pahalanya. Nah, kemudian memakai imamah atau sorban atau kopiah ini bagi lelakian lah. Membeminian itu sudah pakai mukena tuh sudah cukup, yang mukena menutupi kepalanya, rambutnya. Nah, kalau lelakian tuh ada kopiah namanya, ada nama sorban namanya. Sorban itu ialah kain yang dililit di luar kopiah. Nah, itu sunat. Nah, kemudian yang nomor 5 itu baris ke 5 lah, nomor 5. Memakai baju jubah. Ini lelakian hijau, baju jubah nih. Baju jubah nih itulah baju panjang, bebalah di tengah tuh, bebalah. Mulai sini sampai ke bawah itu jubah namanya. Amun gamis itu kan baju kurung. Baju kurung tuh gamis, kalau baju jubah tuh ada nang bebalah di tengah tuh, panjang. Nah, itu baju jubah namanya. Atau gamis dan memakai selendang. Ini lelakian nih. Kalau bebinian ya kada usah pakai selendang ya, pakai mukena lalu berselendang mulang. Ha, itu tentang bentang alih. Nah, 6. Memakai baju tailasan, bukan tilasan, nak begawi itu lain lah. Tailasan ini baju orang-orang sufi lah, baju orang-orang sufi. Bagi yang hak orang yang patut memakainya, contohnya kayak ulama kan. Nah, pian soalnya melihat Imam Masjidil Haram. Jadi imam ada kalau baju nang kayak baju kap kan itu nang gonol tuh. Nah, kayak itu. Nah, Imam Masjidil Haram. Nah, 7. Memakai cincin di jari kelingking tangan kanan. Nah, sebenarnya kita hari-hari itu sunat juga memakai cincin. Cuman kalau hendak sembahyang sunat disunahkan lagi pakai cincin. Ulun nih jarang juga memakai cincin lah. Nah, cincin. Kalau bebinian boleh pakai emas, ya Allah. Perak boleh. Kalau lelakian kada boleh pakai emas. Kalau lelakian kada boleh pakai emas, perak aja, atau perak atau besi. Pokoknya kalau lelakian kada boleh pakai emas. Kalau selain emas boleh. Kalau bebinian boleh pakai emas, cincin. Nah, bercincin tuh sunatnya di kelingking. Ini kelingking namanya nih. Kelingking kanan di sini.
amunnya cincinnya kegenalan kan sini, sedangkan kelingkingnya halus di sini ya sudah, di jari manis saya sudah. Nah cuma Nabi kita tuh sidin bercincin mamorok sidin di kelingking tapi sebelah kanan. Nah itu sidin bercincin Nabi kita. Jadi bila kita bercincin lah, niat yang ngikutin Nabi dapat pahala. Tapi kalau bercincin niatnya sama agak kawan, nah itu kada jadi pahala itu. Sama agak kawan. Nah, jadi bercincin tuh di kelingking ke kanan lah, kelingking kanan. Kalau Nabi bahari itu sidin bercincin, cincin sidin sekaligus menjadi tok stempel. Nah, jadi kepalanya tuh jadi stempel. Sidin stempel tuh kesan menstempeli surat resmi dari Nabi. Saya ditulis, Nabi kan bisa nulis surat. Karena Nabi kita tuh Nabi yang ummi, yang kada bisa menulis dan kada bisa membaca tulisan. Kenapa jadi Nabi kita itu kada bisa menulis huruf? Bahasa kitanya dia buta huruf dan kada bisa membaca tulisan huruf. Tapi sidin kalau membaca Quran tuh hafal aja Quran sedikit. Cuman kalau membaca tulisan, misalnya tulisan kayak itu, sidin kada bisa membaca. Tapi itu istimewa bagi Nabi. Kenapa hikmahnya Nabi itu? Makanya ada Nabi yang ummi ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ya Allah, curahkanlah salawat kepada Nabi yang ummi. Ummi itu kan bisa membaca tulisan dan kan bisa menulis huruf-huruf. Supaya Al-Quran itu tidak dikatakan ulahan Nabi. Supaya Al-Quran itu tidak dikatakan tulisan karangan Nabi. Karena Quran itu ulahan Allah Ta'ala. Nah, bukan ulahan Nabi. Kan Al-Quran itu wahyu dari Allah. Nah, jadi wajar aja bang Nabi itu kada bisa menulis dan kada bisa membaca tulisan, supaya Al-Quran itu dikatakan orang dan memang dari Allah bukan dari Nabi. Amun Nabi bisa menulis, bisa membaca tulisan, ini saya orang mengatakan Quran itu buatan Muhammad ya. Quran itu cuma karangan Muhammad, bukan dari Tuhan. Nah, jadi Quran yang ada di kita ini itu wahyu dari Allah, bukan ulahan Nabi. Karena Nabi itu kan bisa menulis, kan bisa membaca. Cuma istimewa bagi Nabi. Tapi Nabi hafal Quran, suara bagus baca Quran, paling fasih manusia baca Quran. Tapi kalau kita lah kada bisa membaca, kada bisa menulis, itu kayak aib bagi kita. Kita nih, makanya kita disuruh sholat, disuruh belajar supaya bisa membaca, supaya bisa menulis. Tapi kalau bagi Nabi itu istimewa bagi Nabi, hikmahnya supaya Al-Quran tidak dikatakan ulahan Nabi, tapi ulahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nama nulis surat itu sahabat Nabi, kayak Sayyidina Ali misalnya, siapa misalnya tukang tulis surat, lalu di stempel pakai cincin Nabi, kepalanya itu bertulisan Muhammad Rasulullah, ukirannya Muhammad Rasulullah. Jadi dianukan ke tinta, lalu distempel pakai cincin Nabi tuh, stempel yang surat tuh, dikirim ke raja-raja. Bahasa kitanya ini dikirim ke presiden-presiden, ke bupati-bupati, ke gubernur-gubernur. Napa isi surat itu? Mengajak masuk Islam. Nah, itu berdakwah lewat surat, mengajak masuk Islam. Nabi itu berdakwah kepada para raja-raja. Ada yang menerima surat Nabi itu dibaca, ada yang masuk Islam. Contohnya Raja Afrika hari itu, namanya Raja Najasyi, orang Afrika.
Jadi Nabi berdakwah sampai ke Afrika cuman melewat surat, dibawa oleh sahabat mengantarakan surat Nabi dibaca. Maka sahabat ini wani mati. Soalnya tukang bawa surat ini amunnya rajanya jahat langsung dibunuh. Ini kada terima. Bisa ditangkap sahabat Nabi, cuman sahabat Nabi ini sudah imannya kuat-kuat, sudah wani mati demi dakwah. Nah, itu surat sampai ke Afrika dibaca oleh Raja Afrika, membawai beriman kepada Allah. Nabi Muhammad nih, aku jar Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus kepada manusia untuk membawai beriman. Nah, beriman Raja Afrika tuh namanya Raja Najasyi. Cuman kada pernah tetamu lawan Nabi, karenanya di Afrika, Nabi di Madinah. Cuman ketika Raja Najasyi itu meninggal dunia, Nabi sembahyang gaib untuk Raja Afrika tuh. Sembahyang gaib itu kayak sembahyang kipayah juga, cuman jarak jauh. Kita misalnya punya keluarga di Jakarta meninggal dunia, nah kita kalau mulai sini sembahyang, menyembahyangkannya namanya sembahyang gaib. Kayak sembahyang kipayah juga, berdiri aja kada pakai ruku, ada pakai sujud, kada, bacaannya sama. Cuman sembahyang gaib itu biasanya harus dinyatakan dulu si mayit itu sudah dimandikan di sana. Amun belum dimandikan di sana, kita sembahyang gaib di sini kada sah sembahyang kita. Jadi telepon dulu, sudahkah mayitnya dimandikan? Sudah aja. Nah, kita sembahyang gaib. Nah, ada juga nang Nabi mengirimi surat kepada raja-raja Persia. Persia tuh ini di Iran. Nah, itu merobek-robek akan surat Nabi. Nya sombongnya kada terima. Apa ini jar? Mauin jar. Pindah agama ibaratnya tuh. Lalu dirobek-robeknya surat Nabi itu, dirobek-robeknya, dihina-hinakannya. Maka Nabi pun tahu, mendengar bahwasanya suratnya itu dirobek-robek. Nabi pun mendoakan, semoga nanti kekuasaannya, kerajaannya dirobek-robek Allah Subhanahu wa taala. Kabul doa Nabi. Di zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, itu kerajaan Persia itu hancur. Nabi sudah wafat kan, lalu digantikan kekhalifahan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, lalu digantikan oleh Sayyidina Umar. Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar mengutus sahabat Nabi untuk mengajak orang-orang Persia, orang-orang Iran itu untuk beriman. Tapi mereka menentang dan membawa perang, lalu kalahlah orang-orang Persia sampai hancur kerajaan Persia. Nah, itu karena inya merobek-robek surat Nabi. Ada juga Nabi mengirim surat ke Raja Roma. Roma itu di Italia, ini Romawi. Nah, namanya Raja Mukaukis. Dia membaca surat Nabi dan dia menghargai surat Nabi ini. Sebenarnya ini hendak sudah beriman, cuman bubuhan penasihatnya manangati, lalu inya kada beriman, cuman inya menghormati lawan Nabi, bahkan memberikan hadiah kayak itu kepada Nabi, cuman inya kada beriman. Nabi karena inya menghormati, Nabi kada mendoakan hancur kerajaan, bahkan kerajaannya tetap berkuasa sampai ratusan tahun, sampai puluhan ribuan tahun lagi. Nah, cuman ya kada beriman. Nah, ini karena kita orang Islam nih berdakwah, mengajak orang beriman tuh kada paksaan. Pian misalnya bisi tetangga ada orang non muslim, kita bagus coba tetangga lawan orang non muslim. Nah, kita disuruh misalnya mengajaknya masuk Islam, kita ajak, dan kita kada memaksa. Amun inya kada apa-apa gitu nah. Walaupun misalnya mengajaknya sekali barang. Nah, cuman kita sebagai orang Islam ini disuruh menampakkan akhlak nang bagus. Supaya inya tertarik dengan agama Islam. Amun kita kelakuan pina membalayu misalnya, apa aja orang Islam kayak inian kan. Nah,
Kita orang Islam nih bagus akhlaknya, lawan tetangga bagus walaupun tetangga itu non muslim, apalagi orang Islam tetangga. Nah, supaya ini terpesona dengan akhlak orang Islam. Nah, jadi kita mengajak tuh kada boleh bakal karasan, mun inya kada hakon kada gitu nah. Nah kayak itu ya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita tuh mengirim surat-surat lalu bestempel kan. Nah itu dari cincin Nabi itu jadi stempel. Jadi Nabi kita tuh cincin. Nah bila kita bercincin, ada cincin cuman jarang juga terpakai, kadang-kadang juga. Nah kayak gini bercincin pulang lah. Nah, cincin perak ke Jepang, cincin perak yang ada jual cincin perak. Nah itulah lakian, kalau beginian boleh aja emas, kalau lakian haram pakai emas. Tapi kalau lakian menyimpan emas boleh aja, menyimpan buat dalam kantong boleh aja. Nah kalau sutra kayak itu juga, kalau lakian haram pakai sutra, kain sutra. Kalau binian boleh, karena binian itu memang untuk berhias-hias dirinya itu. Terus sunnah setelah salat, imbah kita tuntung sembahyang adalah ada pekerjaan apabila kita gawe itu dapat pahala sunnah kita. Dan sepatutnya ini kita gawe. Nah, setelah salam kedua, nah kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuntung kita salam, terutama dalam sembahyang 5 waktu. Nah, apa yang sepatutnya kita gawi? Nah, sunat menyapu dahi lalu wajah dengan tangan kanan. Jadi menyapu muha lawan tangan kanan setelah salam itu sunat, kada wajib. Nah, jadi menyapunya pakai tangan kanan aja, kada usah pakai dua belah tangan. Tangan kanan aja. Menyapunya mulai dahina ke wajah. Nah, sambil membaca, ada bacaannya waktu menyapu muha imbah tuntung sembahyang tuh. Napa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ulangi, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Itu bacaannya. Asa kapanjangan jan. Nah, amun asa kapanjangan cukup Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Jadi waktu menyapu muha, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Asa kepanjangan ya itu deh, Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Itu bacaannya pendek aja. Nah, amun dibaca hafal aja kita, amun ngacak dibaca dihafal ya. Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Jadi menyapu tangan kanan kamu imbah tuntung salam sunat, dapat pahala. Lamun kada menyapu pang kada apa-apa juga. Ini sunat aja. Sunat pulang waktu menyapu membaca doa Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Namun kada membaca pang ya kada apa-apa juga. Membaca dapat pahala, namun kada itu kada dapat pahala. Nah pegarang artinya aja nang asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma dhhib anil hamma wal hazan, yang artinya, nah artinya ini kan harus dibaca lah. Maksudnya yang bahasa tentang sembahyang harus dibaca. Ini sekadar tahu aja artinya yang kita baca itu apa artinya. Aku bersaksi bahwa
tiada ada Tuhan selain Allah yang bersifat pemurah lagi penyayang. Nah, itu asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Nah, ya Allah, hilangkan daripada aku akan kegelisahan dan kesedihan. Itu Allahumma dzhib annil hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkan daripada aku, maksudnya daripada hatiku akan kegelisahan dan kesedihan. Namun kabul gini nah, kita imbas sembahyang tuh hati tuh kada gelisah, tenang hati. Hati tuh kada sedih, gembira hati, tenang, senang hati. Mun kabul nih. Nah, ini amalan supaya hati itu kada gelisah, hati itu kada sedih. Napa? Membaca doa ini ketika menyapu muha pakai tangan kanan imbah tuntung salam. Allahumma dzhib annil hamma wal hazan. Nah, bacanya sekali aja. Nah, tuntung kita salam, tuntung kita menyapu muha. Nah, apa pula yang kita lakukan? Bawirid lima tuntung sembahyang. Amun hendak nang beluncat misalnya hendak baharagu napa boleh aja Bang, boleh aja Bang. Tapi lamun kawa ditunda dulu baharagu basimpun bawirid adalah satu tempat barang. Bawirid itu membaca amalan imba tuntung sembahyang, duduk di pasahapan. Nah, dan membaca istighfar 3 kali. Membaca istighfar 3 kali. Contoh, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau misalnya yang pendek aja, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, beristighfar tentang sembahyang tuh termasuk wiritan dan membaca istighfar 3 kali. Disebutkan dalam kitab hadis Sunan Abi Daud, barang siapa, halaman 86, membaca istighfar 3 kali setelah salat, maka diampuni Allah dosanya sekalipun dia pernah lari dari peperangan. Lari dari peperangan itu adalah dosa. Kita ada pernah perang bahari orang perang, datu-datu kita perang membela tanah air, melawan penjajah Belanda. Belanda itu orang kafir, yalah. Kita ini orang Islam, datu-datu kita orang Islam. Mereka orang kafir, bukan cuma menjajah negara kita, juga mereka menjajah agama kita. Misi mereka itu bukan cuma menjajah negara kita, tapi juga mereka hendak memurtadkan orang Islam supaya masuk agama kafir. Nah, Belanda bahari berapa 300 tahun menjajah kita. Maksudnya menjajah nenek moyang kita. Mon kita nih hidup di zaman merdeka Bang sudah. Mungkin lahir di zaman sudah kemerdekaan. Tapi mon orang nih umur misalnya 80 tahun kayak pian 80 tahun bisa pian tetamu tuh nang zaman penjajahan tuh. Karena soalnya kan 1985 walau merdekanya leh. Mungkin pian lagi halus nang umur nang 100 tahun, 80 tahun. Mungkin waktu kekanakan menemui itu zaman nang belum merdeka. Nah, mereka itu menjajah negara kita, menjajah agama kita. Nah, bahkan ada lagi nang adat-adatnya nang adat-adat company kabar itu penjajah nang masih dipakai oleh orang Islam nang sebenarnya itu mun kawa jangan Bang. Napa ya?
Nak tahu kabian? Tahu aibian? Bila ulang tahun tuh betiup lilin, itu adat orang penjajah. Orang Islam kan tidak itu. Tuh bukan Belanda tuh tukang bawa adat kita. Bila ulang tahun meniup lilin, lilin dilikit kayak niup tuh adat orang-orang barat, orang-orang kafir gitu. Nah, mun sudah tahu jangan kita ngikuti adat orang kafir. Amun ulang tahun tuh kada apa-apa ulang tahun berselamatan, baca doa selamat, baca yasin. Itu lebih berkah nanti itu kita baca Quran daripada kita lilin tugasan apa gerang tarang juga ari tarang lampu ada aja kenapa dilikit lilin gesenapa bebuang-buang harta tuh mubazir. Lilin itu kira digunakan gasan mati lampu aja. Bila padam lampu, nah nyarta pakai lilin itu, yalah. Ini hari tarang, hari siang atau lampu nyarak aja, misalnya malam lampu nyarak aja, balikit lilin, itu buang-buang harta, namanya mubazir. Nah, nah kita misalnya adakan ulang tahun kita kah atau ulang tahun ng anak kita, cucu kita kah, harus sagin nang betiup lilin itu adat-adat orang kafir itu. Kita hendak selamatan baca yasin, baca maulid kah, baca burdah kah, baca doa selamat kah. Apakah lagi lah nang kakanakan mang itulah nang bapaca-pacahin talu ke kepala, buang-buang galapong, itu mubazir, itu membuang-buang harta nih tuh. Sayangnya ini sebiji nasi gila dibuang itu haram hukumnya. Maksudnya dibuang sia-sia. Sebiji uyah gin dibuang sia-sia itu haram. Kada menyukuri nikmat Tuhan. Kita diberi nikmat Tuhan, kita syukuri, kita gunakan untuk kita makan. Jangan dibuang-buang karena banyak orang lagi menang di dunia ini yang kelaparan. Nah kayak itu. Apa jadi sampai kayak itu tadi kisah peperangan tadi lah. Jadi Bahar itu orang perang, membela agama, membela tanah air. Ya kalau itu bila sudah maju tuh bang sudah wani mati tuh bang kada boleh lari. Ada boleh bila lari walaupun selangkah ke belakang tuh haram hukumnya, dosa. Nah kalau imbah tuntung sembahyang baca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dosanya diampuni walaupun dia pernah lari di peperangan, walaupun dia pernah melakukan dosa lari dari peperangan. Ya perang Baharin itu ya Allah bila maju tuh tak gentar ya Allah, membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar. Bila mati syahid, mati syahid, masuk surga bahasa kita, membela agama Allah. Nah jadi kita bersyukur benar deh, kita ini negara kita ini sudah merdeka dari penjajah Belanda. Kita alhamdulillah hidup di zaman kemerdekaan sudah. Bahari itu kasihan benar bang yang mubuhan nang datu-datu kita ya kalau sakit benar bahasa kita nyata kada aman. Nah oleh karena itu bila 17 Agustus kita tuh mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, jangan digunakan untuk maksiat, tapi kita gunakan mensyukuri itu dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus lebih manfaat kita baca tahlil, mahadiyahi pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur membela negara kita, daripada kita berjoget-jogetan apa namanya 17 Agustus. Lebih baik kita baca Quran, baca Yasin, kita hadiahi arwah-arwah nang pahlawan-pahlawan kita nang mereka sudah berjuang untuk anak cucunya. Ya kita nih anak cucu nang pejuang Bahari kan. Nah kita nih menikmati, jangan kita nih membuat sedih pada tuan kita yang sudah meninggal. Sedih pada tuan kita, aku jar bubuhan datu uyuh berjuang sampai 12
berdarah-darah demi kemerdekaan. Sekalinya anak cucuku nih menikmati nikmat kemerdekaan harau hura-hura, harau maksiat, kadang-kadang mengganang lawan pada Tuhan. Nah, itu kan kita setiap tahun itu merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus. Kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah. Syukur, alhamdulillah merdeka negara ini. Coba kalau kada merdeka, kadida so kita majelis taklim ini dibubarkan Belanda so. Bahari zaman bahari itu ngalih majlis taklim ini. Ya sini ibu-ibu. Oh datang ibu buhan-buhan nang tentara-tentara bulan bubar misalnya. Mau ditembaki misalnya. Nah kita nih alhamdulillah bersyukur. Nah, jadi membaca istighfar lah, imbah tuntung sembahyang 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah itu sunnah Nabi juga, nang digawe oleh Nabi juga. Dan membaca wirid yang datang dari Rasulullah, yang telah disusun oleh para ulama, seperti membaca setelah selesai salat, selesai salam salat maghrib dan salat subuh, akan ini biasa dibaca oleh imam di masjid ini. Imbah tontong sembahyang maghrib, imbah tontong sembahyang subuh, ini 10 kali bacanya. Imbah tontong salam tuh La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah situ kada baris panglah berisi pianlah pinanya hafal aja tah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah itu membacanya berapa? Sebanyak 10 kali. Nah, 10 kali bacanya. Cuman ini khusus imbah maghrib lawan imbah subuh. Ini imbah maghrib lawan imbah subuh. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Imam Malik ada mengarang kitab hadis namanya kitab Al-Muwatta. Ada ulun berisi kitabnya bu cuma ada sojo bang belajar nukar aja toh. Nah ulun betakun, ulun bukan betakun, bini ulun nih kada lawas kemarin, bini ulun kada lawas hendak melahirkan, jadi ulun betakun lawan tuan guru. Bukan betakun, minta palongsor baranak. Nah minta banyu palongsor beri sini nih. Kita bawa banyu bang ya. Nah anu bini ulun nih adalah saya nak beranak, tolong bacakan supaya tolong dibacakan sidin. Nah kalau je sidin kena bila bini ikam hendak beranak, kitab Muwatta tuh andak di parut bini, namun ada bisi bang lah. Nah andak di parut bini nah lalu muka ada salah baca Fatihah Mahadiyahi. Imam Malik kan yang menulis kitab Muwatta. Itu kitab hadis lah, kitab hadis nang klasik, kitab hadis nang pertama tuh. Ibaratnya nang dikarang oleh ulama yaitu Imam Malik. Sebiji aja kitabnya tuh. Nah, jadi anu aja kita waktu yang pina ada tanda-tanda sakit-sakit hendak beranak, kita ambil aja kitab Muwatta. Kita anak di perut bini kan. Nah setumat dah ibaratnya salah jurung baca Fatihah. Nah dia Imam Malik. Nah alhamdulillah lancar aja kelahirannya, lancar aja. Nah batu ulun betakon pulang lawan tuan guru nih, adalah jalan amalan supaya jangan racap visi anak supaya bukan menstop. Amun secara medis kan menstopnya tuh bukan menstop lah, menjaranginya pakai KB kalau. Nah, cuma ada amalan-amalan yang dibaca. Lalu sidin memberi amalan kayak ini, kayak bisa nang maranggangi atau menjedai gitu nah.
kadang setiap tahun betianan ini anu itu kan Rajab nih tuh jar sidin bila lahir sudah anak lalu tambuni toh dikubur di tanah. Nah, dikubur di tanah sudah baca surah Fatihah sekali, surah Al-Ikhlas qul huwallahu sekali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu binas sekali. Imbah tuntung baca itu langkahi. Ini abahnya nang menanam nih. Kamu nih langkahi sekali itu aja sidin. Insyaallah 1 tahun itu kada banak dulu. Artinya kada betianan dulu bini. Nah, lamun hendak 2 tahun imbah balingkang kasih tau bagana di situ kala. Baca pulang kayak tadi Fatihah sekali, qul huwallahu sekali, qul a'udzu binas sekali. Langkahi pulang sebelah kini. Itu 2 tahun insyaallah kada banak. Nah gitu. Jadi ulun menggawirinya sampai 10 kali wian 10 tahun jangan kada banak amun kabul. Jadi ini kan ulun tanam sudah. Bedi ulun baca nang Fatihah 4 tadi. Maksudnya Fatihah qul a'udzu binas ulun langkahe. Ulun baca pulang kayak tadi. 2 kali dah 2 tahun sampai 10 kali ulun mana tah. Nah, tak cuma ada Jepang usaha KB. Nah, ada Jepang secara medis kan KB secara bacaan. Nah, supaya jangan tapi racap mbak anak. Nah, itu dari guru tah memberi amalan itu. Kalau pian misalnya pian racap setahun batianan, mbak anak pulang sudah bakabi yo aja kan mampan kebobolan jar. Nah, coba misalnya laki suruh menanam tambun itu baca Fatihah 4 tadi. Fatihah 4 itu maksudnya bukan Fatihah ke-4 ya ada Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Langkahe tambuni itu 1 tahun. Insyaallah kada banak, insyaallah lah dengan izin Allah. Nah, baca pulang misalnya langkahi pulang 2 tahun, baca pulang langkahi pulang 3 tahun insyaallah. Sampai misalnya 30 kali kena seumur hidup kan lagi banak tuh kok. Nah, cuman kita kayak itu Jepang nang kita tuh nang kita kan wani nang bepaget nang betatak rahim itu ada wani itu. Aduh sagin pakai itu. Lawan juga kita bakabi itu kita ajar bebinian lah bukan ulun. Bakabi itu buai niatnya menjarangi aja, menjarangi. Amun menstop keturunan haram hukumnya. Amun kadakon mbak anak lalu tuh haram. Jadi niatnya menjarangi supaya kada racap. Walaupun memang dasar kadakon mbak anak lagi, cuman niatnya tuh bila menstop dasar kadakon mbak anak lalu haram. Amunnya nang menjarangi aja boleh niat bakabi toh. Nah kayak tah. Nah jadi itu diantaranya keutamaan kitab Muwatta lah. Kitab Muwatta itu kitab hadis Nabi. Bila bini hendak beranak ya hendak di parut bini itu nah kitab Muwatta tuh. Lalu baca Fatihah sekali mahadiyahi Imam Malik. Nah insyaallah beranaknya lancar gitu. Mun sakit tuh sakit aja, beranak tuh sakit aja berataan ya Allah. Kecuali orang dibius deh. Orang beranak tuh sakit aja. Cuman insyaallah lancar aja tah. Nah, jadi di dalam kitab Muwatta disebutkan riwayat itu. Apa jar? Membaca nang imba tuntung sembahyang toh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa jar Nabi nih yang membaca zikir, barang siapa yang membaca zikir itu 10 kali nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah salat maghrib atau salat subuh
niscaya ditulis baginya, bagi yang membaca itu 10 pahala kebaikan. Nah, ditulis 10 pahala kebaikan, malaikat mencatat, nah ini nih dapat pahala kebaikan, dan dihapus baginya 10 kesalahan, 10 dosa dihapus, dan diangkat baginya 10 derajat di sisi Allah. Nah ini nih bisi teta, bisi derajat di sisi Allah. Nah kada perlu kuliah lah mencari teta di sisi Allah nih, membaca amalan ini nah. Nah, dan pada hari itu dia dalam pemeliharaan Allah dari setiap yang tidak disukai. Inya itu misalnya membaca yang subuh 10 kali, itu seharianan tuh inya akan dijaga Allah, dipelihara Allah dari setiap yang tidak disukai. Tidak disukai ini banyak kayak ditipu orang, nah itu tidak disukai, kecelakaan iyalah, kamalingan ya Allah. Nah ini akan dipelihara, tentunya orangnya ini sembahyang Allah, nah, dipelihara dari setiap yang tidak disukai. Nah, orang menyihir, memarang maya, menyantet kada sampai. Tuhan yang menjaga kada gampangan. Amunnya manusia menjaga bisa aja bobol loh, tapi ini Allah Ta'ala yang menjaganya. Nah orang bilang setengah mati memarang maya, menyantet ya kada awak, kada sampai. Orang ambisi ini termasuk wiritan nih, wiritan tontong sembahyang. Nah dapat pahala belang, dosa diampuni, derajat diangkat, seharianan inya dipelihara, dijaga dari setiap yang tidak disukainya. Nah, dan dipelihara dari gangguan setan. Setan ini maksudnya jin lah. Ini insyaallah kada dianu jin, kada di apa-apai orang. Bila orang tuh bila anu juga kada sampai jiwa. Mantul berarti itu atau bulik berarti itu. Nah, ini hadis lah. Hadis ini ujar Nabi nang bapandir, bukan ujar ulama lagi. Kada diragukan lagi ujar Nabi. Nah, ini kena imam maghrib kan, imam maghrib membaca pulang tah 10 kali tah. Nah sama halaman pulangnya sampai ke subuh tah dijaga Tuhan pulang tah. Jadi 24 jam tuh dalam penjagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, daripada diganggu jin dan dari sesuatu yang tidak disukai, mara bahaya. Nah dan ketika membaca zikir itu kita membaca nang la ilaha illallah wa la syarika lah tadi. Itu posisi kaki masih dalam posisi duduk tawarruk, masih posisi duduk kita duduk tahiyat akhir. Jangan berpindah dulu jangan memindah batis dulu. Nang masih batis kayak ini nah masih kayak ini. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku. Nah masih kayak ini baca 10 kali itu masih kayak ini batis, jangan langsung bersila. Masih duduk tawaruk namanya itu, duduk tahiyat akhir. Nah itu. Nah dan setelah itu tontong membaca yang 10 kali itu deh. Dan setelah itu sunnah pulang, sunnah juga membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, 7 kali membacanya. 7 kali membacanya. Nah posisi kaki masih duduk tawaruk, masih juga duduk kayak tahiyat akhir, belum berpindah bersila lagi belum. Nah jadi imba tuntung 7 kali membaca gini, ayo hendak berpindah batis, ayo hendak bersila, ayo hendak berhunjur misalnya. Jadi posisi duduknya itu masih duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. Nang membaca nang 10 kali tadi, nang membaca nang 7 ini Allahumma ajirni minan, itu artinya Allahumma ya Allah ajirni, lepasakan ulun minan nar, daripada neraka. 7 kali membacanya. Kenapa jadi 7 kali? Karena pintu neraka itu 7 jar. 7 neraka jar. Bila kita membaca 7 kali inilah imba tutang sembahyang nih, terutama sembahyang maghrib, sembahyang subuh, posisi duduk masih duduk tawaruk, maka ditutup pintu neraka bagi kita yang membaca nih, ditutup pintu neraka.
bagi kita artinya insya Allah kita kada masuk neraka. Nya inilah bila kita toh dalam riwayat hadis disebutkan bila kita toh meminta kepada Allah supaya masuk surga, walaupun dengan bahasa kita, ya Allah ulun minta surga, ya Allah masukkan ulun ke surga, kita berdoa kita surga itu mendengar doa kita, dan surga itu memohon kepada Allah, ya Allah inya meminta pian supaya pian masukkan ke surga, masukkan inya ke surga ya Allah. Surga berdoa supaya kita masuk surga. Nah begitu juga neraka, bila kita nih berdoa supaya jangan masuk neraka, supaya dihindarkan daripada neraka, neraka itu mendengar doa kita nih, maka neraka pun berdoa kepada Allah, ya Allah jangan masukkan inya ke neraka. Itu bila kita minta surga kepada Allah, surga berdoa masukkan inya ya Allah ke surga. Bila kita meminta kepada Allah supaya dihindarkan daripada azab neraka, neraka mendengar doa kita, neraka berdoa kepada Allah, ya Allah jangan masukkan inya ke neraka. Ini kan Allah ma'ajirni minan, kita minta supaya kada masuk neraka. Nah padilatnya, nah tadi jelek ditutup 7 pintu neraka daripada orang yang membaca ini. Nah ini disampaikanlah sekaligus diundang aja juga kita di masjid ini, insya Allah kalau ada halangan malam Sabtu seminggu imbah hari raya, malam Sabtu seminggu imbah hari raya kita hendak beracara bahaul sesaman di masjid ini. Nah lelakian bebinian, cuman nang khususnya dulu nang kita undangi bubuhan pian jamaah pengajian dulu, bubuhan jamaah masjid. Kada tahu pang lagi lah nang bubuhan kampung tuh tergantung dananya. Amun dananya ya terbanyak undangi warga kampung. Cuman nang khususnya dulu diundang bubuhan pian nang jamaah pengajian nih, pengajian rutin nih. Nah jadi malam Sabtu insya Allah habis isya bahaul seman, tapi malam Sabtu tanggal berapa tuh? Cuman imbah hari raya seminggu gitu nah. Imbah hari raya seminggu ada malam Sabtu. Nah itu insya Allah kita bahaul seman. Semampu kita, soalnya kita kada boleh permintaan gitu nah. Kada permintaan. Oh bina sarik benar sih saman gina. Apa juga minta-mintaan jar gesan haul ku jar. Nah, jadi kita ada bisi dana nang sisa-sisa nang haul nang semalam juga, cuman kita simpan. Jadi nang sekedar dana itu ya itu bang kita semampu kita, walaupun kita kada meriah, walaupun kita kada nang besar-besaran, cuman ala kadarnya aja. Kita haul itu ala kadarnya harus utang-utang lah jangan. Ya kalau sama-sama mampu kita. Lamun misalnya mampunya makanannya wadai aja gitu nah, mun mampunya nasi bungkus gitu nah, cuman kita kada berpintaan. Nah kayak jadi diberitahukan dan sekaligus disaru kepada khususnya dulu jamaah pengajian, baik jamaah pengajian bapak-bapak yang di masjid ini juga, jamaah pengajian bebinian ibu-ibu nang hari Senin diundang. Malam Sabtu habis isya seminggu setelah hari raya insya Allah mahal sih sesaman. Nah kemudian membaca subhanallah 33 kali. Subhanallah 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 subhanallah. Nah itu gawian Nabi juga, zikir yang dibaca oleh Rasulullah juga. Kita mengamalkan itu dapat pahala sunnah. Subhanallah subhanallah subhanallah. Bacanya bujur-bujur, jangan subhanallah 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 subhanallah. Nah itu kada jelas. Mun kada jelas itu kada jadi pahala. Kayak malaikat kada hon catat gitu, kada bujur itu. Jadi subhanallah subhanallah subhanallah, walaupun santai aja bacaannya, cuman bujur daripada cepat subhanallah 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 subhanallah. Nah itu kada jadi pahalaan itu. Baca tasbih subhanallah 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 33 kali. 33 kali pulang membaca alhamdulillah 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 alhamdulillah
Bujur-bujur bacanya alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, itu kada bujur namanya itulah. Ini terlalu cepat. 33 kali pulang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu aja sudah nih, tahu aja sudah pian mendengar, ngancak aja mendengar nih, bahkan amalan pian aja sudah ya kalau ini. Nah, cuman kada apa-apa, kita baca pulang, artinya kita tahu itu amalan-amalan sunnah. Wirid itu amalan-amalan sunnah. Seandainya pian bola kada ada bisi wiritan yang lain kecuali wirid imam sembahyang itu sudah cukup. Wiritan kada bisi misalnya wirid ratib hadat kada bisi, ratib atas kada bisi, zib nawawi kada bisi misalnya, kitab imdad kada bisi juga. Cukup pian misalnya berwirid tempat sembahyang ada wiritan, tapi wiritan tentang sembahyang itu sudah cukup. Bagaimana tidak nang tadi aja nang 10 kali itu sebagai benteng bagi kita dari gangguan setan, daripada hal-hal yang tidak disukai. Nang imbah subuh 10 kali, imbah maghrib 10 kali, nang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi. Nah, dan diganapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kan 3 ya, 33 jadinya 99 kelak. Lalu kita baca dengan ini jadi genap 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacanya sekali. Imbah tuntung kita baca nang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tadi 99 kalau nang jumlahnya, nah kita tambahin ini jadi 100, digenapi jadi 100. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa membaca akan yang demikian itu, membaca nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup sekali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibacanya nih, batu tentang sembahyang nih, ke 5 waktunya lah. Nah, baca niscaya diampuni segala kesalahannya sekalipun kesalahannya banyak sebanyak buih di laut. Kalau buih-buih di laut banyak pula, nak ada hitungan. Nah, seandainya dosa kita banyak, nak kayak buih di laut toh, dosa kita diampuni. Dosa kita diampuni. Nah, ini wiritan ini termasuk amalan supaya dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nih, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kalau mengamalkan wirid imbah tuntung sembahyang ya Allah, kawa dibaca wirid imbah tuntung sembahyang, hanya kita begawe nang lain-lain gitu nah. Nah, mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم